Ustadz Abdul Somad mencontohkan apa yang dia sampaikan itu atas pertanyaan orang yang menanyakan tentang bom bunuh diri yang dilakukan di Palestina. Dan alasannya Ustadz Abdul Somad, yang dilakukan di Palestina itu dibenarkan karena dia membela agama. Ya, saya kira itu juga tidak beralasan, karena apa yang terjadi antara Palestina dan Israel, bagaimana Israel menjajah Palestina, itu saya kira juga bukan urusan agama, itu urusan politik negara, urusan negara Israel yang menjajah negara Palestina. Itu yang sering kali didengung-dengungkan juga oleh gerombolan PA212, kaum kadrun itu tentang Palestina, itu yang tujuannya untuk memotivasi persaudaraan atas dasar agama, yang tujuannya memusuhi pemerintah. Ceramah Abdul Somad soal bom bunuh diri adalah mati syahid mendapatkan reaksi keras dari berbagai kalangan. Tak hanya dari pakar terorisme, misalkan Cak Islah Bahrawi yang beberapa waktu lalu mengingatkan secara tegas lewat kanal YouTube-nya agar para penceramah seperti Ustadz Abdul Somad berhenti berceramah. Tapi juga dari masyarakat umum yang mengkhawatirkan masa depan anak cucu mereka. Bahkan mantan teroris yang sudah tobat juga ikut geram dengan fatwa atau pendapat Abdul Somad itu, karena sangat berbahaya. Dalam video potongan yang beredar menampilkan ceramah Abdul Somad yang secara garis besar mengatakan bahwa melakukan bom bunuh diri di Palestina itu adalah mati syahid. Ceramah itu dikhawatirkan bisa memicu orang yang kurang paham dalam agama, sehingga dengan mudah akan melakukan hal tersebut. Sebab belum lama ini ada kejadian bom bunuh diri di Bandung. Namun alangkah baiknya kalau kita bahas sejenak apa itu Palestina dan siapa itu Israel. Kenapa sering terdengar di sekitar kita bahwa Palestina adalah negara terjajah? Bahkan tak jarang ada penggalangan dana yang katanya ditujukan untuk orang-orang Palestina. Perlu diketahui, konflik Israel dan Palestina sudah berjalan sejak lama. Hal ini terjadi karena perebutan wilayah sebagai tempat tinggal mereka. Konflik awal Palestina dan Israel terjadi setelah Perang Dunia Pertama. Saat itu Inggris sebagai pemenang Perang Dunia memberikan wilayah kekuasaan pada bangsa Yahudi melalui deklarasi Balfour pada tahun 1917. Dengan perjanjian tersebut, Yahudi menganggap kawasan Palestina menjadi tanah airnya. Di sisi lain, masyarakat Islam Palestina menganggap bahwa Inggris memaksakan pendirian negara Yahudi di kawasan Palestina, di mana hal tersebut bertentangan dengan keinginan masyarakat Palestina. Puncak imigrasi bangsa Yahudi ke Palestina dikarenakan peristiwa Holocaust dalam Perang Dunia Kedua. Holocaust merupakan genosida terhadap kira-kira 6 juta penganut Yahudi di Eropa yang dilakukan oleh Nazi Jerman. Genosida adalah kejahatan kekerasan yang dilakukan terhadap kelompok masyarakat dengan tujuan untuk membasmi atau memusnahkan keberadaan kelompok tersebut. Kekejaman Nazi Jerman pimpinan Hitler membuat semakin banyak warga Yahudi ingin meninggalkan Eropa dan pindah ke Palestina. Namun, emigrasi tersebut terhalang dengan kebijakan Inggris yang beberapa bulan sebelum Perang Dunia II menerbitkan White Paper, yaitu tahun 1939. Dalam dokumen tersebut berisi, imigrasi Yahudi ke Palestina dibatasi hanya 75.000 orang sampai tahun 1944, di mana hanya ada 10.000 imigran per tahun atau 25.000 orang jika kondisi darurat. Karena kebijakan kolonial serta ancaman pemusnahan massal tersebut, organisasi Yahudi melakukan imigrasi ilegal. Percobaan tersebut ternyata berhasil digagalkan Inggris yang menempatkan 8 kapal perang untuk memblokade perairan sekitar Palestina.
Para imigran yang gagal masuk Palestina itu kemudian dibawa dan ditahan di kamp pengungsi di Siprus. Beberapa ribu lainnya ditahan di Palestina dan Mauritius. Situasi tersebut membangkitkan perlawanan kelompok bersenjata Yahudi di Palestina dengan menebar teror. Aksi teror tersebut dilakukan kelompok sayap kanan Zionis. Kondisi yang semakin buruk tersebut mendorong beberapa negara mendesak Inggris untuk segera membuka jalur imigrasi Yahudi. Pada 20 April 1946, Komite Gabungan Inggris AS bentukan PBB merekomendasikan 100.000 orang Yahudi untuk imigrasi ke Palestina. Hal tersebut ternyata ditolak oleh pemerintah Arab. Karena merasa sudah tidak mampu mengatasi keadaan di Palestina, Inggris akhirnya memberikan mandat pengelolaan Palestina kepada PBB pada tanggal 14 Mei 1948. Namun sehari sebelum mandat Inggris atas Palestina berakhir, komunitas Yahudi di Palestina mendeklarasikan berdirinya negara Israel di depan 259 undangan di Museum Tel Aviv. Setelah deklarasi kemerdekaan Israel 14 Mei 1948, hari sebelumnya pasukan ekspedisi Mesir, Transjordania, Suriah, dan Irak semuanya memasuki Palestina pada waktu yang bersamaan. Setelah menguasai distrik-distrik Arab, pasukan penyerang melancarkan serangan terhadap pasukan Israel dan beberapa pemukiman Yahudi. Pertempuran berlangsung selama 10 bulan, sebagian besar di wilayah mandat Inggris, Semenanjung Sinai, dan Lebanon Selatan, dengan berbagai periode gencatan senjata. Hasil dari perang, Israel kini menguasai hampir 60% wilayah yang diusulkan oleh PBB untuk negara Yahudi dan hampir 60% wilayah yang diusulkan untuk negara Arab. Wilayah ini termasuk Jaffa, Lida, dan Ramle, Galilea, beberapa bagian Negev, jalur lebar di sepanjang jalan Tel Aviv, Yerusalem, dan beberapa wilayah tepi barat. Yerusalem Barat yang seharusnya menjadi bagian dari zona internasional Yerusalem dan sekitarnya juga diambil alih oleh Israel. Sebagian masyarakat Indonesia memandang konflik Israel-Palestina sebagai konflik agama. Pandangan tersebut tidak memiliki basis empiris sebab penduduk negara Israel dan Palestina heterogen dalam hal suku, bangsa, dan agama. Membingkai konflik Palestina sebagai konflik agama juga kontraproduktif untuk mewujudkan perdamaian, sebab narasi perang agama akan memicu sikap pro kontra yang bersumber dari emosi keagamaan. Penduduk Israel heterogen dalam hal suku bangsa. Penduduk Israel terdiri dari 6.894.000 orang Yahudi, kemudian 1.966.000 orang Arab, dan sisanya penduduk dari berbagai suku bangsa. Heterogenitas penduduk Israel juga terlihat dalam agama. Mayoritas adalah penganut Yudaisme. Kemudian selanjutnya adalah umat Islam menempati prosentase kedua terbesar. Menariknya, ada beberapa Muslim Arab yang menjadi politisi Israel, bahkan menduduki jabatan penting secara politik. Warga negara Israel yang beragama Islam, baik yang bersuku bangsa Arab maupun etnik di luar Arab, ada yang bergabung menjadi bagian dari militer. Mereka mendukung berdirinya negara Israel di Palestina. Mereka ikut melakukan tindakan militer ketika konflik dengan orang Arab Palestina terjadi. Penduduk Palestina juga heterogen, tidak semuanya bersuku bangsa Arab. Ada yang bersuku bangsa Yahudi, Druze, dan beberapa suku bangsa minoritas lainnya. Dari sisi agama, umat Islam menjadi mayoritas penduduk di Palestina, tetapi ada juga orang Arab Kristen. Ketika kekuasaan Ottoman berakhir di tahun 1922, umat Kristen di Palestina mencapai 22% dari total populasi. Di tahun 2017, jumlahnya tinggal sekitar 47.000 orang, sekitar 1% dari total penduduk Palestina. Sementara survei yang dilakukan oleh PCPSR kepada 995 orang Kristen di Palestina ditemukan fakta menarik. Banyak orang Kristen Palestina ingin meninggalkan Palestina karena alasan ekonomi dan keamanan.
Tapi jauh lebih banyak lagi yang ingin tetap tinggal di sana. Jumlahnya hampir 70%. Alasannya mereka sudah merasa menjadi bagian dari negara Palestina. Mereka juga mendukung keberadaan negara Palestina dan tidak menyukai tindakan militer Israel. Publik sudah mengetahui bahwa Yasser Arafat, pemimpin PLO atau Organisasi Pembebasan Palestina, beristrikan seorang Nasrani. PLO yang dipimpin Yasser Arafat lebih memilih jalan damai dalam menyelesaikan konflik di Palestina. PLO khususnya dari fraksi Fatah bersaing dengan Hamas dalam merebut simpatik rakyat Palestina. Namun berbeda dengan PLO yang mengupayakan langkah damai, Hamas dengan sayap militernya memilih jalan kekerasan dalam memperjuangkan negara Palestina. Jadi sebenarnya konflik bersenjata yang terjadi di Palestina terjadi antara tentara Israel dengan Hamas. Dan menurut Jody Vittori tahun 2011, sumber dana perjuangan Hamas lebih banyak berasal dari luar negeri ketimbang sumber internal. Untuk mendapat dukungan finansial dari luar Palestina, kelompok Hamas berusaha menarik hati masyarakat Muslim. Mereka memakai narasi agama sebagai dasar perjuangan mereka. Hamas memakai simbol-simbol Islam, termasuk membuat channel resmi media mereka, yakni TV Al-Aqsa. TV ini berisi berita dan propaganda perjuangan Hamas yang dibingkai sebagai perjuangan Islam melawan pendudukan Israel. Beberapa kelompok Muslim menggalang dana untuk mendukung Palestina. Bahkan sebuah partai politik di Indonesia menjadikan konflik ini sebagai isu yang perlu diperjuangkan. Mereka mengadakan demonstrasi menuntut pembebasan Palestina pada tanggal 20 bulan Mei tahun 2021, bahkan mendatangi Kedubes AS untuk menyampaikan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina. Kalau menyimak fakta-fakta di atas, sebenarnya negara Israel dan Palestina heterogen penduduknya. Jadi mungkin kurang tepat kalau menarasikan konflik tersebut sebagai perang antar umat Islam melawan Yahudi. Karena membingkai konflik Palestina sebagai konflik agama membuat masyarakat Indonesia beraksi secara hitam putih dan emosional. Sebagian umat Islam akan pro kepada rakyat Palestina, sementara sebagian umat Kristen karena menganggap bangsa Israel sebagai bangsa pilihan Tuhan, otomatis akan pro terhadap Israel. Keadaan ini tentu tidak sehat dan jika terus berkembang bisa memecah belah kebersamaan. Reaksi yang didorong sentimen agama ini kontraproduktif sebab dapat mengalihkan fokus utama perjuangan. Dari upaya membangun perdamaian di Palestina malah bisa menjadi hasrat balas dendam dan mengalahkan kelompok yang berbeda agama. Orang akan terpancing untuk membalas pihak yang dianggap menghina atau melukai kelompok yang seagama. Akhirnya, fokusnya bukan lagi bagaimana mewujudkan perdamaian dan keadilan, tetapi bagaimana mempertahankan eksistensi agama. Kalau itu terjadi, perdamaian sulit terwujud. Selain itu, semakin banyak orang tidak bersalah menjadi korban perang yang dianggap suci karena mendapat legitimasi perang agama. Sampai di sini sudah jelas ya kesimpulannya apa? Kita kembali ke ceramah Pak Abdul Somad yang katanya bom bunuh diri di Palestina adalah mati syahid. Benarkah demikian? Tuhan itu Maha Kuasa dan tak akan mendapat kesulitan jika berkehendak untuk menciptakan peluang mati syahid kepada hambanya. Tidak harus dengan bom bunuh diri. Terlebih kalau konteksnya konflik Palestina dan Israel, sudah jelas bahwa perang di sana itu bukan perang agama, melainkan perang merebutkan wilayah, maka bisa dikatakan secara pasti bahwa bom bunuh diri di Palestina bukanlah mati syahid, tapi mati sia-sia atau mati konyol. Bagaimana kalau pendapat Anda? Silahkan tuliskan komentar di laman komentar. Terima kasih.